Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pendidikan Madrasah Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Indonesia, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan workshop atau penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan suplemen kurikulum darurat, karena kita memahami bersama bahwa sekarang ini masa pandemi. Jadi alhamdulillah berdasarkan petunjuk dan arahan baik Pak Kami, baik dari waktu ada webinar dari pusat, bahwa dianjurkan sekali supaya pengawas tetap berdampingan sampai ada masalah tidak ada kurikulum daruratnya. Itu yang terpenting. Kalau kurikulum normal, alhamdulillah kan setiap tahun selalu ada, tapi diharapkan ada nanti kurikulum darurat yang menjadi pedoman para pendidikan acuan operasional dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Mudah-mudahan nanti kami yang diundang di sini yang termasuk tim pengembang kurikulum, termasuk ketuanya, siapa ketuanya dan anggota-anggotanya. Karena itu yang akan tugasnya membuat menyusun kurikulum adalah tim pengembang kurikulum yang sudah di-SK-kan oleh kepala madrasah. Itu yang akan bekerja. Workshop ini tujuannya seperti itu. Walaupun hari ini hanya beberapa petunjuk dan materi, nanti setelah kembali bisa 2 hari ke depan itu sudah bisa diselesaikan kurikulumnya, khususnya yang darurat. Karena kalau KTSPI normalnya hanya yang dibuat paling struktur kurikulumnya saja. Cuma yang paling penting adalah yang darurat ini. Tapi insya Allah nanti ada di contoh yang darurat, tinggal mau diedit saja, sesuaikan dengan madrasah kita masing-masing nanti. Dan bisa nanti di copy secepatnya, siapa tahu nanti kita bisa edit-edit. Dan perlu dibaca-baca, atau ada yang perlu ditanyakan bagaimana pelaksanaannya nantinya. Saya kira seperti itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin lebih banyak nanti kita pada saat kita diskusi bersama, karena saya ingin kita diskusi bersama, namanya workshop yang kita untuk diskusi bersama bagaimana kira-kira yang baiknya nantinya. Jadi kita fokus pada nanti materi. Untuk pelaksanaan penyusunan kurikulum sebelum kita masuk nanti, kalau memang kita punya kesempatan bisa kerja sebentar itu kurikulum daruratnya kita kerja, tapi kalau tidak nanti kita kembali kerja dan tinggal diedit-edit. Ini yang paling penting. Kenapa yang perlu saya sampaikan, bahwa sebenarnya instruksi Bapak Kepala Kantor begitu Pak Kabit di Kanwil bahwa dianjurkan pengawas melakukan pendampingan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya persatuan pendidikan yang sebenarnya, tetapi kalau mau dikunjungi satu-satu, kapan selesainya? Dan paling yang hadir paling sekitar 10 orang. Tapi makanya saya kumpul 2 sekolah, 3 sekolah, supaya sekalian jalan percepat juga selesai programnya, kegiatannya. Apalagi yang paling penting sebenarnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sebenarnya sudah harus selesai baru masuk tahun pelajaran baru. Tanggal 13 sebenarnya atau 14 sudah penetapan disahkan sebenarnya. Gitu. Karena contoh saja, kita ini adalah sebuah bangunan, tidak mungkin langsung mengajar belum dia ada fondasinya. Pasang sen tidak ada fondasinya. Langsung mengajar, tidak ada pembagian tugas, belum bagaimana struktur kurikulumnya. Itu semua harus kita, dan ini menjadi sumber dasar sebenarnya di sini pedoman kurikulum ini, karena ini adalah acuan sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan seluruh aktivitas dalam kegiatan di madrasah itu. Satu, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Standar Nasional Nomor 19 Tahun 2005,
Permendiknas nomor 20 tahun 2016 tentang kompetensi lulusan. Ini perubahan yang terakhir untuk mata pelajaran umum. Itu nomor 20, 21 standar isi, 22 standar proses, 23 standar penilaian. Itu permen yang terakhir dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Kemudian PMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Ini sebenarnya kurikulum ini baru 2019 keluar. KMA 183 dan 84. Kurikulum sebelumnya adalah 165 tahun 2013. Itu kurikulum 2013. Ini tetap juga kurikulum 2013, cuma ada perubahan struktur kurikulum dan konten-konten yang ada di dalamnya, khususnya pendidikan agama Islam, yaitu akidah, Quran hadis, fikih, SKI, dan bahasa Arabnya. Karena banyak sebagian bahkan di masyarakat banyak berkembang sebenarnya bahwa pendidikan agama Islam dihapus, ditiadakan itu KMA 165 tahun 2013 tentang kurikulum 2013. Tidak dihapus, hanya ada beberapa perubahan pergeseran. Jadi intinya sekarang nanti Bapak Ibu khususnya guru bidang studi pendidikan agama Islam harus tahu, jangan sampai bukunya yang lama itu pernah diberikan dari kantor itu terus dipakai. Itu karena ada beberapa perubahan, termasuk Quran hadisnya. Mungkin selama ini kalau surah Al-Alaq kelas 5 pindah mungkin di kelas 6. Begitu juga pelajaran SKI-nya. Jadi itu buku K13 agama yang pernah dibagikan di kantor tetap bisa dipakai. Cuma perhatikan struktur anunya, standar isi dan kompetensi inti dan standar kompetensi dasarnya. Tetapi kalau saya pernah kirim, mungkin beberapa malam yang lalu saya kirim itu bisa di-download sebenarnya. Bisa di-download itu bukunya yang terbaru. Karena bukunya yang 18384 sudah keluar sebenarnya, cuma dalam bentuk cetak belum. Tetapi di internet banyak yang beredar, bisa di-download. Bahkan link-linknya itu sudah saya kirim di grup itu sebenarnya. Yang selanjutnya terakhir panduan tentang atau jenis penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus, yang mendasari kurikulum darurat ini di samping KMA 183 84 tahun 2019, SKB 4 Menteri ini yang terakhir ditandatangani tentang pendidikan ini, SKB 4 Menteri, itu tentang nomor 1 KB 2020, nomor 516 tahun 2020 tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Surat keputusan Dirjen Teknis 6981 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KISD. Itu. Lanjut. Surat keputusan Menteri Kesehatan. Tentu persoalan COVID lagi ini kalau Menteri Kesehatan. Kemudian surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam 2491 tahun 2020 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Kalau ini saya kira sudah Bapak semua pegang karena ada juga pernah tertangani Pak Kasih sama Pak Kandel. Ada yang sudah diedarkan itu. Dan ada juga yang diedarkan dari Kanwil dan Pak Kabit yang Pak Mas Puri yang tertangani. Tapi intinya sama itu, sama. Kemudian Surah Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini nomor 4 ini edaran Kemendiknas sebenarnya ini. Edaran Kemendiknas tentang ini sebenarnya sudah terlaksana kemarin mulai Maret, April, Mei sampai Juni tentang pembelajaran, tentang penilaian. Makanya di situ tentang penilaian banyak, ada yang mungkin bisa menggunakan portofolio,
bisa penugasan, dan bentuk yang lainnya. Bahkan dalam pengisian rapor untuk pendidikan kelas kemarin, di situ ada petunjuknya bisa berdasar pada prestasi siswa sebelumnya atau rapor sebelumnya. Itu. Terus tentang ini nomor 15 Surat Edaran Kemendiknas penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus COVID-19. Kemudian ini yang terakhir, Surat Edaran Dirjen Pendis tentang kurikulum darurat pada madrasah. Ini landasan hukumnya kenapa kita disuruh membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan suplemen kurikulum darurat. Itu. Terus, apa itu kurikulum? Jadi ini yang mendasar sebenarnya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Itu tadi. Makanya saya sampaikan bahwa sebenarnya kurikulum itu harus jadi sebenarnya baru masuk dalam pelajaran. Sudah harus penetapan oleh kepala madrasah dan ditandatangani oleh komite dan pengesahannya lewat kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone atas nama Pak Kasih dan tanda tangan di situ. Adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jangan sampai sudah mengajar belum dia ada KTSP itu. Karena KTSP itu terdiri dari 3. KTSP dokumen 1, dokumen 2. Dokumen 2 itu apa itu dokumen 2? Silabus. Dokumen 3 adalah RPP. Itu RPP guru semua yang bikin ini, termasuk silabusnya. Tapi saya buktikan biasa ada di. Terus, apa itu pengertiannya kurikulum? Kurikulum adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Makanya saya sampaikan tadi, sebenarnya pendampingan ini persatuan pendidikan dalam menyusun. Makanya jadwal daftar hadir juga saya per sekolah, walaupun ditempatkan dalam satu tempat. Terus tujuan penyusunan KTSP. Secara umum tujuan penyusunan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi secara khusus kepada masyarakat untuk menentukan tujuan dan operasional apa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Terus tujuan penyusunan dokumen kurikulum darurat. Nah ini secara umum tujuan diterapkannya kurikulum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Makanya dibentuk tim pengembang kurikulum supaya semuanya berpartisipasi. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan